Oke. Ya, memang P3K ini kan belum tuntas betul Pembahasannya atau pengangkatan? implementasinya. Oke. Ya, kami dulu waktu membahas undang-undang tentang ASN ini, kan kita minta waktu itu per tanggal 31 Desember 2024, ya, semua urusan P3K ini tenaga honorer maksudnya, ya, harus sudah selesai. Oke. Yang waktu itu kita verifikasi jumlahnya 1,2 juta sekian gitu melalui peraturan pemerintah. Nah, saya tidak tahu sekarang ya, tapi sampai kami berakhir kemarin masa jabatan di periode ini, itu belum selesai peraturan pemerintahnya. Oke. Ya, jadi pengalihan status antara tenaga honorer yang kemudian kita janjikan akan jadi P3K, apakah P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, ini yang harus kita cermati nih. Saya sampai sekarang belum update sebetulnya. Oke. Ya. Yang saya tahu ini masih sporadis. Itu dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Yang itu juga isunya jadi banyak. Oke. Ya, ada yang bilang ngelapor sama saya, Pak, kami udah ikut tes, tapi kemudian nggak ada kabar berikutnya. Oke. Kami sudah tes tapi nggak lulus. Lalu kalau nggak lulus kayak gimana? Nah, harusnya kan kalau nggak lulus, itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah, mereka harus terminate dulu di P3K paruh waktu sampai nanti instansi yang berkaitan sudah cukup anggarannya, kemudian diproses lagi untuk jadi P3K penuh waktu. Penuh waktu. Nah, ini tanpa efisiensi pun ya kemarin dengan tidak adanya kebijakan efisiensi agak ruwet. Gitu. Nah, itu. Apalagi ditambah dengan efisiensi. ada efisiensi. Nah, ini yang harus kita coba cermati kira-kira. Nah, gitu. padahal itu saya mau menanyakan tapi sudah dicolong dulu sama Pak Doli pertanyaannya di awal. Jadi kita bahas nih. Terus gimana? Padahal perjanjiannya kalau pengangkatan P3K ini bisa asalkan tidak menjadi beban keuangan negara. Dengan adanya efisiensi, terus P3K paruh waktu ini mau kayak gimana nasibnya? Kita bahas nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Doli nih. Pak, kita lanjut. Tadi Bapak sudah menyentil soal honorer, soal P3K paruh waktu. Nah, ini kan kemarin kebijakannya kalau tidak membebani keuangan negara, anggaran negara. Apakah nanti ini kan pengangkatan P3K gelombang satunya itu ada di bulan Maret? Apakah nanti akan bergeser dengan efisiensi ini atau tetap dilaksanakan? Nah, itu yang kita tunggu dari pemerintah sebenarnya ya. Okay. Jadi dulu waktu kita membuat kebijakan ya dalam Undang-Undang ASN kemudian ingin menyelesaikan tenaga honorer itu ya. Pertama bahwa kita meminta memang pemerintah harus betul-betul mendata ya. Berapa sih sebetulnya jumlah tenaga honorer itu? Yang pada saat kami memutuskan itu sebenarnya tidak ada angka yang pasti, sangat fluktuatif. Dan kami memang menyadari karena memang tenaga honorer itu terutama di daerah-daerah ya, itu memang pendataannya bagi Pemda itu tidak sering sangat dinamis. Okay. Ya, misalnya ya, kami pernah menemukan datang pada saat kunjungan kerja spesifik. Jadi sangat sederhana kan cara penerimaan dan pemberhentian tenaga honorer itu. Jadi misalnya orang tuanya udah sekian puluh tahun mengabdi jadi tenaga honorer. Oke. Nah, kemudian meninggal ya. Nah, si pimpinan pemerintah daerah itu kasihan gitu. Nah, karena keluarga ini tidak ada yang menghidupi, maka kemudian anaknya yang sudah umur melanjutkan jadi tenaga honorer gitu ya. Nah, di tempat yang lain ada juga tiba-tiba misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia diberhentikan sebagai tenaga honorer. Dengan alasan? Ya kan karena namanya tenaga honorer itu kan gampang kan, tenaga kontrak kan. Dianggap ada masalah atau ada yang fitnah segala macam ya berhenti gitu. Nah, itu yang membuat angka data tentang kebutuhannya itu, data tentang berapa jumlah tenaga honorer itu sangat dinamis, tidak ada yang fix. Satu. Yang kedua, kategori yang disebut dengan tenaga honorer itu apa? Ya. Saya misalnya gini, apakah tenaga kerja sukarela itu masuk tenaga honorer? Okay. Mereka kadang-kadang menyampaikan ke kami,
Loh Pak, bedanya apa? Kami juga mengabdi buat bangsa Yes, negara, iya. kami mengabdi buat rakyat gitu. Nah saya misalnya menemukan waktu itu ibu-ibu tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Iya. Ya. Mereka direkrut jadi bidan, ya, jadi tenaga kesehatan, tapi status nggak jelas. Bahkan bukan hanya status nggak jelas, ya, gajinya pun nggak ada, gitu loh. Jadi ada yang mereka 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya tanya, ibu gajinya berapa? Kami nggak digaji. Loh, kok bisa? Dan kok mau jadi pegawai bekerja, tapi tidak ada gaji Iya, 15-20 tahun. Terus ibu hidupnya dari mana? Ya kami hidupnya dari tips dari pasien. Hidup gitu loh. Oke. Lah terus ibu maunya apa? Ya kami mau statusnya jelas. Kami mau status jelas karena Bapak sekarang ngomong, DPR ngomong, pemerintah memang ngomong bahwa kami tenaga-tenaga non ASN gitu ya. Non ASN ini mau dijadikan ASN ya. Kami apa nggak termasuk tenaga non ASN kami? Ya. Dia bilang gitu kan. Nah saya sampaikan pemerintah. Nah ternyata di luar yang 1,2 juta itu masih ada juga yang kayak gitu. Gitu ya. Belum lagi misalnya tenaga kerja sosial di Kementerian Sosial ya, yang PKH, yang TKSK dan macam-macam itu. Mereka juga bilang, loh kami statusnya apa? Tenaga non ASN, tapi kok kami nggak dimasukkan kategori untuk masuk jadi ASN gitu. Oke. Nah, itu yang kemarin saya bilang sama pemerintah, bahwa kalaupun yang 1,2 juta ini selesai, masih banyak lagi PR tenaga-tenaga non ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara dan rakyat di tempatnya masing-masing yang harus kita pikirkan. Ya, setuju. Gitu loh. Nah, tapi satu-satu dulu lah. Kenapa? Nah, yang kedua, memang waktu saat kami memutuskan itu syaratnya ada 3. Pertama, penyelesaian tenaga non ASN ini. Pertama, bahwa tidak akan ada pemberhentian. Ya. Ya. Yang kedua, tidak akan membebani anggaran negara, Yes. ya, proses penyelesaian ini. Nah yang ketiga memang harus ada sosialisasinya. Nah jadi ini yang sekarang kalau dikaitkan dengan ada unsur tadi soal tidak membebani anggaran negara, ini kan nyambung dengan efisiensi, yes. gitu loh. Ya makanya tadi saya katakan tidak adanya kebijakan efisiensi saja. Ini masih ruwet karena ada faktor tidak membebani anggaran negaranya di situ. Nah efisiensi ini kan artinya kita melepaskan beban itu, gitu loh. Nah pertanyaannya batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara? Ini yang saya kira harus dijelaskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PAN dan RB, supaya teman-teman yang selama ini sudah punya berharap misalnya yang bagian dari 1,2 itu dia tahu pasti kapan gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang mungkin agak tertunda karena gara-gara efisiensi ini, tapi paling tidak dia tahu kapan pastinya gitu. Bahwa mereka ini akan bisa selesai. Walaupun saya berharap sebenarnya karena ini bagian dari ASN, bagian dari tulang, harusnya mereka tidak terkena dengan soal efisiensi ini. Kira-kira.